أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah ing injing menika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat. Masya Allah. Terkadang kita mendapatkan nikmat sehat tapi tidak mendapatkan nikmat sempat. Nggih. Kathah sanget ingkang dereng saged lenggah setelah sholat subuh, padahal dia tadi ikut jamaah, padahal dia juga ada nikmat sehatnya dan sempatnya, tapi tidak digunakan untuk mengikuti kajian-kajian setiap Jumat pagi misalnya. Inilah kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang terkadang terlepas dari kita, padahal sudah diberi kenikmatan sehat, tapi kadang kesempatan itu kita tidak ambil. Makanya sebuah kesyukuran sekali Allah Subhanahu wa taala memilih kita pada pagi hari ini masih bisa duduk di majelis ini, dan nanti insya Allah bersama-sama kita kaji tentang beberapa wasiat-wasiat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah satu-satunya makhluk Allah yang betul-betul nanti kita harapkan syafaatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pagi hari ini saya ingin mencoba untuk mengulas kembali tentang wasiat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabatnya Ali bin Abi Thalib. Pak, kok sampean so ketemu wasiat-wasiat ini nanti golek ya tentang kok mana-mana ceritanya tentang itu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau emang kita golek kan pundi nggih boten tepung, tapi nek golek ten kitab nggih wonten, makane sebagian dari rezeki kita gunakan untuk membeli kitab-kitab tentang wasiat-wasiat Rasulullah yang mungkin terlupakan atau mboten disampaikan atau dereng disampaikan oleh para pembicara-pembicara ataupun para ulama-ulama ingkang tenar. Kitabipun asminipun Wasiatul Mustafa. Bukan Mas Mustafa. Jangan tuh. Ora, merem karo ngrungokke beres. Kayak kancaku niku. Merem tapi Masya Allah. Wasiatnya Mustafa ini kan salah satu dari nama yang sebutan untuk Nabi kita Muhammad SAW. Masya Allah Bapak Ibu. Beliau selalu mewasiatkan kepada Ali bin Abi Thalib ini karena memang apa yang akan dihadapi di saat zamannya Ali bin Abi Thalib itu lebih dahsyat daripada sahabat-sahabat sebelumnya. Dalam kenyataannya mulai adanya pemboikotan, mulai ada peperangan saudara dan sebagainya kan diawali yang paling dahsyat pada zamannya Ali bin Abi Thalib. Walaupun sebelumnya juga ada, tapi alhamdulillah bisa diselesaikan. Napa sih wasiatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah dawuh, "Ya Ali, wahai Ali, man akala halala, sing sapa wonge gelem mangan sing halal,
sofa dinahu mongko bakal agamane kuwi resik waraka qalbahu lan bakal atine kuwi lembut boten gemrungsung boten jengkelan boten napa nggih wah boten syukur niku mboten walam yakul lid'awatihi hijab dan seluruh doa-doanya tidak pernah ada penghalang. Maksudnya napa? Piyambake dongane diterima lan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata syarat dari beberapa doa itu harus juga memperhatikan apa-apa yang kula lan panjenengan iki maklum. Menawi boten diperatike kok wonten keharuman ingkang mlebet oh masyaallah. Minimal 40 hari tidak hanya doa kita yang tidak diterima, mungkin bisa jadi sampai sholat kita pun, ibadah kita pun di hadapan Allah tidak akan diterima karena ada keharaman di dalam tubuh kita. Masya Allah. Langgantos 40 dino ngagem napa Bapak Ibu? Saged 300 kagem beras. Tah kok tah enak temen tuh sing sugih kaya Pak Kaji tuh kok beras ngene tadi rasa sholat. Masya Allah, mboten saged iki. Karena tidak ada qadha kecuali yang dia memang ada udzur syar'i ataupun dia pingsan, sakit dan sebagainya bisa diqadha. Masya Allah. Teringat sebuah kisah yang dulu pernah saya sampaikan. Ada seorang ulama Bapak Ibu yang hanya ingin meminta kehalalannya. Gara-garane napa? Piyambake niku seorang ulama yang selalu doanya diterima oleh Allah, selalu didengar oleh Allah. Selalu dikabulkan. Suatu hari ulama ini ingin jalan mengadakan safar ke Madinah karena pakainya onta dan pakainya mungkin kuda waktu itu. Beliau beli kurma buat bekal di jalan. Lah piyambake ningali wonten kurma nang ngisor timbangan. Ditimbang ana kurma siji nang ngisor timbangan. Ngertine ulama wau niku wah, iki berarti bagian dari yang ditimbang karena kurma kan cok mental cok demlinding dipendet di maem Bapak. Masya Allah. Setelah dia makan, setelah dia berlalu begitu, ketika beliau ini sholat, terdengar sebuah kegaduhan di belakang yang ditengok tidak ada orang. Ono ngomong-ngomong, lah kok ditengok jebule mboten wonten nek kula lan panjenengan mesti kabur langsung nggih. Salat nang masjid burine ana sing ngomong, dong dilingu ora ana wonge. Wah, langsung mesti singit. Ternyata apa yang dibicarakan di belakang itu ada dua malaikat yang sedang berbicara mengatakan ulama ini dulu doanya diterima oleh Allah. Tapi sekarang dia tidak dikabulkan, bahkan tidak didengar oleh Allah SWT. Piyambake mikir, ya Allah, apa iki sing sebabnya. Baru teringat Bapak Ibu. Dia pernah makan kurma yang jatuh, yang ada di samping timbangan yang dia kira itu bagian dari yang ditimbang. Nah, nek kula lan panjenengan itu mbes napa enceh napa buku napa sing iso ditemil iki takon mboten aku Pak nyicipi yo. Matur napa mboten niku. Kadang pira wek wis pira iki nyopot pira. Maem tok. Nek mboten ikhlas waduh bahaya Bapak. Lah niki kondisi piyambake niku sudah berjalan selama kurang lebih 30 harinan untuk mencapai Madinah. Nembe wonten kabar nek piyambake doane tidak diterima. Balik mulai Bapak Ibu. Golek. Karena ingin mencari kehalalannya, ternyata yang jualan di depan Ka'bah tadi
Sudah tidak ada, yang ada hanya seorang pemuda yang jual kurma. Ditanya, wahai pemuda, dulu ada seorang yang jual kurma di sini. Saya beli dari dia. Kemana? Pemuda tadi mengatakan, ya itu adalah bapak saya dulu yang jualan. Kemana beliau? Sudah meninggal dunia. Waduh, ciloko. Lah kenapa? Aku biyen maem kurma sing nang jejer timbangan. Kula badhe nyuwun minta halale. Bayangkan. Ya pun kula sebagai lare nggih menghalalkan. Tapi eling nggih Pak, sedulure kula jumlahe 7. Walah berarti nggih monggo jenengan nyuwun kehalalan saking sederek-sederek lintune. Wah. Kira-kira orang dulu itu kalau sudah berumah tangga jauh-jauh Bapak Ibu. Masya Allah. Hanya untuk mencari kehalalannya. Karena takut doanya tidak pernah diterima oleh Allah, dia rela untuk mencari ahli waris yang sisanya 7 tadi. Masya Allah. Karena takut. Kadang-kadang niki kudune hati-hati kula panjenengan pas tumbas-tumbas napa sing wonten cicipan-cicipan niku. Ya Allah. Hati-hati taken riyen. Angsal mboten Pak gak nyicipi. Nggih, monggo. Ngaten biasanya dicicipi sing enak. Sing disandi malah sing mboten saya niku sing kurang ajar. Ingkang nomor kalih, ya Aliun, wahai Ali, man akala syubhat, sing saha wong gelem mangan barang sing syubhat, boten genah kehalalane. Istabaha alaihi dina, bakal syubhat juga agamane. Wadlim qalbahu, lan atine peteng. Napa kok maksudnya syubhat niku? Syubhat di sini dimaksudkan adalah dia tidak akan mampu menerima nasihat-nasihat tentang agama. Orang genah pokoknya, ibadah orang genah. Tidak mampu mencerna apa yang disampaikan oleh pemuka-pemuka agama, ulama-ulama. Ini mboten saged dicerna, bahkan untuk dipraktekkan pun menjadi berat, bahkan menganggap itu yang naparane mboten ada kaitannya dengan dirinya. Wadlim qalbahu, peteng atine, mbuh ora wis ora kaki. Wa man akalal haram, sing sapa wong seneng atau gelem makan sing haram, mata qalbahu, bakal mati atine. Wa khaffa dinahu, lan gampangake masalah urusan bab agama. Wa dha'fu yakinah, lan keyakinannya lemah. Wa hajaballahu da'watahu, dan Allah Subhanahu wa taala bakal ngaling-ngalingi doane napa mboten diterima. Wa qallat ibadatahu, lan ibadah dados sithik secara otomatis. Napa kok ngremehake niku pripun maksudnya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati niki. Wabil khusus bapak-bapak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku sampun nyontohake lan sampun nyunahake dene kula lan panjenengan niku menawi badhe pipis buang air kecil disunahkan untuk jongkok. Lah kok panjenengan boten? Napa mana nek SPPC nang dalan dikewer-kewer, apa-apa utawa diciprat-ciprati di niku, waduh sudah najis semua. Karena kodratnya manusia itu atau laki-laki itu masih ada yang tersisa, bahkan kita disunahkan untuk dehemer atau di dengkin itu kersane napa? Sebagian dari yang tertilar di situ biar tuntas, keluar semua. Napa malah para imam di depan hati-hati.
Panjenengan imami kok jenengan mboten jongkok pipis ya ampun nanggung iki. Gini, kula niku nek mboten jongkok ya mboten puas. Kadang pas nang WC omah niku digedhuk-gedhuk, "Oh, cepet." Astagfirullahaladzim, kene do bayar 2000 kok cepet gedar-gedar. Dong metu celana dicopot kaya wong wedok tok. Nah, istinja ki pijaran wonten napa copot-copot ora ngerti niki wong. Di samping itu untuk kesehatan juga itu sebuah kesunahan yang harus kita lakukan ya Pak. Karena memang nek kedarung wonten mriku sisa niku wah dados penghalang mboten saged pipis niku ngedene masyaallah. Makanya yang ditakutkan khofal dinau itu adalah remeh ke ora kae iki wong watek bek padha bek tuntas. Nah niki sing kadang-kadang dados napa nggih? Keyakinane kados niku berubah ora apa-apa. Nek mboten badhe untuk sholat sih monggo. Maksudipun karena dia mungkin nanti mau mandi atau apa, setelah mau sholatnya mau mandi, mungkin karena untuk kepepet saya monggo itu bisa sewaktu-waktu tapi bukan untuk ibadah. Tapi kalau jelas-jelas kagem ibadah monggo. Ampun diremehke bab sekecil itu. Karena di zaman Rasulullah juga terjadi sebuah dua makom yang diazab oleh Allah dan azabnya terdengar sampai orang yang masih hidup pada waktu itu. Ditanya oleh Rasulullah, jadi ya Rasulullah, apakah dua makom ini ataukah yang mati niki adalah orang-orang yang dia tidak taat kepada luwih taat kok. Dia tidak bersedekah luwih banyak sedekahnya dari panjenengan. Lah kok kenapa mboten? Kok kenapa disiksa ya Rasulullah? Bahkan sampai terdengar dengan kita. Apa jawab Rasulullah? Dia tidak mengindahkan, tidak memperhatikan, tidak menjaga celana, kainnya, sarungnya, androe, gamise sing lawer-lawer niku ketika dia buang air kecil tidak diperhatikan, maksud tidak dijaga sehingga kena najis dan dia sholat dalam kondisi najis. Masya Allah. Maka Rasulullah hanya berdoa waktu itu, kalaulah pelepah daun kurma ini saya basahi ini kok belum kering maka akan dihentikan siksanya. Kari-kari ten padang pasir toko seruk ya langsung kering. Makanya atas-atas Bapak Ibu ini harus kita perhatikan. Engkau nomor 3, ya Aliun, wahai Ali, idza ghadaballah ala ahadin razaqahu malan haraman. Nek Allah niki mung geting, mun sengit kalih tiang, kalih kula lan panjenengan niki geting sangat krana wis diaran aja mangan sing haram, sik mangan sing haram. Allah bakal ngei rezeki sing haram juga. Masya Allah. Fa'idha ishtadda, nek Allah tambah gedeng malah tambah jengkel malah kali kula panjenengan iki ghadzabahu alaihi wa kala bihi syaitan, maka Allah akan mewakilkan syaitan sebagai robnya. Yubariku lahu, sing nambahi rezekine ya syaitan. Wa yusahibahu, yang menjadi temannya juga syaitan. Wa yasghilhu bidunya 'anid-din, dia akan disibukkan dalam urusan dunia daripada urusan agamanya. Mbah pripun wis dieling-eling dilalah ya kelalen karang sudah tadi Allah saking bencinya. Wa yusahhillahu umurud dunya, dan iki ku dadekke gampangake masalah umur dunia. Karena dia selalu diingatkan dengan wallahu ghafurur rahim. Tenang. Ono ayat sing matur bahwasanya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Seakan-akan dengan kalimat itu dia wah, engko nek tobat bisa, engko nek wis nganu ya bisa. Aku kendir-kendir nampa yo suwi-suwi yo Pak tobat. Tapi saya tuwa ora saya. Mari malah saya kendir, bahaya nih. Karena apa tadi? Penyebabnya adalah di awal. Kalau
haram. Wong ki mau gelem maem sing haram. Wasiat ingkang nomor sekawan, ya aliyun ma safara ahadun talibal haram masyian. Sesapa wonge duwe niat elek lunga saking griya saking omah pingin golek sing haram, ila kana syaitanu qarinau, maka perjalanannya itu akan ditemani oleh syaitan. Wala rakiban illa kana wadifah, walaupun orang itu naik kendaraan dia juga akan menyertai di situ. Wala jama'adun malan haraman illa akalahu syaitan, apabila ada orang yang mengumpulkan dunia, mengumpulkan harta dengan barang yang haram, maka akan ikut makan di dalamnya syaitan. Wala nasya ahadun ismallah ta'ala inda jima'i, dan akan dibikin oleh Allah lupa ketika dia itu berhubungan suami istri, illa syarikau syaitana fi waladi, mongko setan itu akan menemani putra putrinya. Gene noporane kok gadalare sing rada bener ayo biyen niku kilingan boten kok menawa wonten sing pas panjenengan kula niki jimane kok boten mengucap bismillah dados lari lah niki. Maka kita harus taubat nih. Makanya hati-hati Bapak Ibu. Engkang nomor gangsal, ya aliyun, wahai Ali, la yuqbalallahu ta'ala sholatan bila wudu'an. Allah ora bakal nerima salate seseorang nek boten wudu. Wala wudu'a illa bitasmiyah, tidak diterima atau tidak sah wudunya kecuali sebelumnya membaca bismillahirrahmanirrahim ketika membasuh tangan. Paling boten. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim ketika membasuh tangan itu betul-betul diperhatikan. Nek kalian tulisi tengah jenge napa rene tempat wudu e griyane jenengan bismillahirrahmanirrahim. Dan diakhiri dengan doa kak sing luwih berat mulai niki lebar wudu kalian dongane mlayu tok pancing kana mun masbuk. Kathah Bapak Ibu. Para SMA katakan ya doa setelah wudu mboten hafal, padahal segitu pendeknya dan segitu mudahnya. Makanya penekanan di SMK Muhammadiyah ini harus di bidang ibadah yang dasar, sehingga nanti setelah itu bisa dapat melanjutkan yang bisa lebih punya dasarnya ya. Wala sodaqatan minal haram, lan boten bakal diterima sedekah wong saking barang ingkang haram. Apa kuwi? Pak sedekah dendi deposito. Nah, deposito ya haram apa halal deposito niku? Monggo dikaji ulang. Orang ngopo kok entok gitu. Baik, itu nanti dibahas di lain waktu. Yang keenam, ya aliyun la yazalul mu'minin fi ziyadatin fi dinihi ma lam ya'kulul haram. Ya Ali, wong mukmin kuwi bakal ditambah kuat imane, ditambah kuat keyakinane, ditambah kuat islame nek wong kuwi boten purun maem sing haram. Makanya diperhatikan. Waman farikul ulama, sing sapa wonge mboten gelem merek malang ulama, mboten purun ngaos, mboten purun ngaji meleh, mata qalban, bakal mati atine wa amya'an ta'atillahi ta'ala, dan dia akan dibutakan dalam apa? Tentang bagaimana taatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ngeri banget. Engkang terakhir, ya aliyun man qara al-Qur'an, sing sapa wonge gelem maca Qur'an, walam yuhillu halalahu walam yuharrimu haramahu,
Sing sapa wae gelem maca Quran tapi mboten gelem utawa mboten mau melaksanakan nek kuwi haram yo ngomong sing haram, nek kuwi halal yo ngomong sing halal. Kana minal yanni nabzul kitaba wara'a zuhurihim. Berarti dia itu seakan-akan melemparkan Al-Quran ke belakang punggungnya, dalam arti khidmul, menyembunyikan ilmu. Kalau wong sing menyembunyikan ilmu ini, Rasulullah matur bakal dakhalan nar, lebet neraka. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berharap sekali kepada Allah. Napa Bapak Ibu? Ma'unah, pertolongannya, taufik, diberikan kesempatan, dan juga dalam doa kita dalam sholat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dan ihdinas shiratal mustaqim niku nyuwun bener-bener dibimbing, nyuwun bener-bener dimelekke. Dene niki haram napa halal, niki leres napa mboten, niki niku termasuk harus dilaksanakan kesunahannya atau ditinggalkan dan sebagainya, sehingga kita betul-betul selamat di hadapan Allah dan doa-doa kita selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mengaten Bapak Ibu ingkang saged kawataraken dinten menika, mohon maaf apabila wonten kelintah-kelintah matur. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.